Selamat bertemu kembali anak didik kami yang terkasih. Kembali kita belajar sosiologi pada hari ini. Bapak harap semua anak didik kami dalam keadaan sehat walafiat semua. Materi pelajaran kita pada saat ini yaitu membicarakan tentang kriminalitas sebagai masalah sosial. Jadi kalau dalam pelajaran sebelumnya permasalahan sosial itu termasuk di situ kemiskinan sudah kita bahas. Sekarang selain kemiskinan, masalah yang berikut adalah kriminalitas. Apakah yang dimaksud dengan kriminalitas tersebut? Cara kriminologi yang berbasis sosiologis, tindakan kriminalitas merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat. Sekali lagi, cara kriminologi yang berbasis sosiologis, tindakan kriminalitas merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat. Dengan kata lain, terdapat korban. Dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat. Reaksi sosial tersebut dapat berupa reaksi formal, reaksi informal, dan reaksi non-formal. Artinya, orang melakukan suatu tindakan dan merugikan masyarakat. Terus masyarakat bereaksi. Reaksinya bisa formal, maksudnya formal, resmi, misalnya entah diadukan secara hukum, atau mungkin reaksi informal, bisa dia berupa reaksi informal ini ada kejadian misalnya dimasakkan, diramai-ramaikan. Dan reaksi non formal. Kalau reaksi non formal berarti ini mungkin bisa dengan diberitakan di sosial media dan sebagainya. Jadi inilah cara kriminologi yang berbasis sosiologis pengertian daripada kriminalitas. Jadi kalau orang sudah bertindak atau bertingkah laku dianggap merugikan masyarakat, ada korbannya dan ada reaksi dari masyarakat terhadap tindakan tersebut, berarti itulah kriminalitas. Lalu apa perbedaannya dengan kejahatan? Pengertian kejahatan sebagai unsur dalam pengertian kriminalitas secara sosiologis mempunyai dua unsur, yaitu yang pertama, kejahatan itu ialah perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan merugikan secara psikologis. Dan yang kedua, melukai perasaan susila dari suatu segerombolan manusia di mana orang-orang itu berhak melahirkan celaan. Ini kejahatan. Maka kalau kita simpulkan berarti kejahatan itu adalah bagian dari kriminalitas. Jadi kejahatan itu juga ada korbannya dan merugikan baik secara ekonomi maupun secara psikologis. Lalu ada melukai perasaan susila dari golongan manusia. Jadi orang-orang yang dilukai ini berhak melahirkan celaan. Selanjutnya kita lihat pengertian kriminalitas menurut beberapa ahli. Pertama, menurut R. Susilo. Menurut Susilo, secara sosiologis mengartikan kriminalitas adalah sebagai perubahan atau tingkah laku yang selain merugikan penderita atau korban juga sangat merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketenteraman, dan ketertiban. Nah, ini perhatikan ini indikatornya. Ada kehilangan keseimbangan
ketentraman dan ketertiban. Masyarakat yang tadinya tentram, tertib, tapi jadi terganggu ketentraman itu dan ketertiban itu akibat tingkah seseorang atau sekelompok orang, maka sudah ada di situ terjadi kegiatan kriminalitas dengan melihat tentunya apakah ada korbannya atau tidak. Kemudian ada kerugian yang diakibatkan oleh tindakan itu. Itu menurut Susilo. Kemudian menurut MPT, kriminalitas yaitu perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onreh, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Jadi memang patokan daripada orang berbuat jahat atau tidak adalah undang-undang. Tetapi undang-undang itu senantiasa berkembang. Bisa saja ada suatu perbuatan yang berupa kejahatan yang merugikan orang lain, tetapi belum ditampung dalam undang-undang. Contoh, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Perdata, yang merupakan produk dari penjajah Belanda, dibuat pada zaman penjajahan. Pada saat itu belum ada kita kenal komputer. Tetapi di masa sekarang ini orang sudah bisa melakukan kejahatan melalui komputer dengan cara menghacker, melakukan penipuan dan sebagainya. Jadi hal seperti itu tentunya tidak ada ditampung di dalam KUHP. Maka dibuatlah undang-undang IT. Maka MPT mengatakan di sini perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai onreh. Ini menjadi tolak ukurnya, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Jadi mungkin berkaitan dengan tadi yang dikatakan oleh Susilo, mengganggu ketertiban, mengganggu ketentraman. Kemudian menurut M.A. Eliot, kriminalitas adalah problem dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dan mendapat dijatuhi hukuman yang bisa berupa hukuman penjara, hukuman mati, hukuman denda, dan lain-lain. Kenapa di sini hanya dikatakan masyarakat modern? Apakah pada masyarakat tradisional itu tidak ada kriminalitas atau kejahatan? Ya, kita bisa lihat bahwa masyarakat yang tradisional pun adanya sebenarnya kriminalitas. Tetapi Eliot di sini membatasinya dalam masyarakat modern itu dikaitkan dengan masalah sanksinya, yaitu ada hukuman penjara, hukuman mati, hukuman denda dan lain-lain. Ini diberlakukan oleh pada masyarakat modern. Kemudian pada masyarakat yang tradisional ada tindakan-tindakan itu dikatakan kriminalitas, tergantung kepada siapa yang mengatakan. Bisa aja kalau misalnya orang berbuat kejahatan, tapi kalau raja mengatakan tidak kejahatan, ya itu bisa terbebas dari kejahatan. Tapi kalau pada masyarakat modern ada patokannya, ada undang-undang, ada hukuman-hukuman tertentu yang bisa dijatuhkan sesuai dengan undang-undang tersebut. Kemudian menurut Dr. J.E. Saitapi dan B. Marjono Reksodipuro, kriminalitas adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara. Perbuatan tersebut dihukum karena melanggar norma-norma sosial masyarakat, yaitu adanya tingkah laku yang patut dari seorang warga negaranya. Dikutip dari blogspot ini, di blogspot.com kriminalitas.
Jadi menurut Saitapi dan Marjono Reksadipuro bahwa kriminalitas itu perbuatan yang dilarang oleh hukum publik. Jadi hukum publik ya hukum yang berlaku di masyarakat. Jadi kalau sudah menyimpang dari hukum masyarakat itu berarti sudah merupakan tindakan kriminalitas dan ada sanksinya diberikan oleh negara yang berhak menjatuhkan sanksi atau hukum kepada orang bertindak kriminalitas adalah negara. Dalam hal ini tentunya adalah pengadilan, polisi, jaksa, dan semua petugas hukum. Dari pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kriminalitas adalah perbuatan atau tingkah laku yang melanggar hukum. Selain merugikan penderita atau korban, juga sangat merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban. Jadi, kenapa bisa terjadi hilang keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban? Ada orang yang berbuat atau bertindak kriminalitas. Ya, mungkin ada banyak penyebab hilang keseimbangan, misalnya perang, bencana alam, dan sebagainya. Tetapi itu bisa dilihat dengan mudah. Sedangkan kalau ada yang bertindak kriminalitas ini perlu pembahasan yang lebih dalam. Nah, ini ya, konsep tentang tingkah laku dari masyarakat. Ya, jadi ketika orang bertindak ataupun berbuat melanggar hukum, itu adalah tindakan kriminalitas. Jadi inilah pengertian kriminalitas, yang mana kriminalitas tersebut adalah juga permasalahan sosial. Di Bapak Arab ini dibaca, dipelajari, dan dihafal, dicatat dengan bagus. Hal-hal yang kurang dipahami tentang masalah ini bisa diskusikan dengan jaringan pribadi WA kepada Bapak. Sekian.